Jerawat ini jangan kamu pencet-pencet, karena kalau kamu pencet itu akan tambah banyak. Karena apa? Ada kuman P. acnanya yang bisa menyebar ke area-area situ. Gitu. Karena ya wajah itu sekarang aset itu ya, Dok, ya? aset. Harus dijaga, Dok, ya? Investasi lah. Setiap wanita itu pengen cantik ya, pengen kelihatan cantik. Termasuk Harus ya, juga Dok, ya? saya. Kadang kan pasien maunya, dok hari ini laser, besok udah hilang bopengnya. Nah itu Dokfin nggak bisa jadi ketok magic gitu. Beauty is pain. Beauty is expensive and beauty is worth it. Oh. Oke, hari ini kita kedatangan dokter estetik, Dr. Vincent. Ya, beliau sudah 14 tahun bergelut di bidang estetik. Oke, sekarang kita mau tanya ya. Enaknya dipanggil dokter apa nih nama? Panggil saya Dokfin aja ya. Dokfin aja ya. Oke. Hari ini seger nih, Dok. Iya. Nggak sama lu aja kan? Iya, ada yang bintang tamu yang cantik toh kita datangin. Ada yang segar-segar ya. Kalau boleh tahu apa sih latar belakangnya Dr. Vin itu mau masuk ke dunia estetik? Oke, saya pengennya itu setiap wanita itu pengen cantik ya, pengen kelihatan cantik, termasuk Harusnya, juga Dok, ya. saya ya. Laki-laki juga kok. Oh, laki-laki ganteng. Iya. Oke. Jadi awal mula saya pengen cenderung ke estetik ini ya bermula dari diri saya yang pengen cantik. Terus saya juga kenapa tidak saya membuka klinik estetik biar saya ya bisa perawatan gratis ya, meskipun alat-alat estetik semuanya kita beli juga ya gitu. Terus yang kedua mungkin passion saya itu lebih senang di estetik. Jadi kalau di dokter estetik itu mungkin lebih ke menjual seni ya, seni gitu. Dari misalnya kita bilang filler ya kan, filler. Jadi kalau misalnya seni dokter tuh berbeda-beda. Jadi bentukan filler pun juga berbeda-beda. Nah, kalau saya lebih passionnya ke estetik itu. Yang ketiga mungkin waktunya ya, waktu untuk jam kerja saya bisa dari pagi menentukan dari pagi pun sampai ke jam 7 malam. Tapi kalau misal untuk dokter yang lainnya itu mungkin sampai ke jam ya sampai kita mungkin bisa ada jaga malam. Kalau di estetik kan mungkin kita yang tentuin sendiri ya, Dok ya. Gitu. Karena saya juga ibu dari 3 anak. Terus juga saya lulusan S1, S2 juga di Udayana, dan sekarang saya juga ambil S3 stem cell di Unisula. Luar biasa. S3 stem cell ya. Jadi saya bisa mengisi waktu juga gitu, sambil belajar. Jadi lebih ke waktu juga ya, Dok ya. Jadi kita bisa manage waktu, ada waktu buat keluarga. Iya benar. Terutama suami juga ya, Dok ya. Iya pasti dong. Oke, Dok. Karena S3 stem cell nanti saya tanya-tanya sedikit ya soal stem cell, boleh ya? Boleh. Oke, Dok. Kalau estetik medis itu apa bedanya sama salon biasa sih, Dok? Nah, biasanya bedanya tuh estetik medis itu harus dilakukan oleh dokter ya, dokter spesialis, terutama spesialis kulit kelamin, SPKK, SPBP, ataupun dokter estetik. Dan itu biasanya di klinik itu kita menggunakan suntik menyuntik, itu emang harus dilakukan oleh dokter. Misal kegiatan suntik menyuntik, laser, itu semuanya kegiatan oleh dokter. Tindakan medis Tindakan ya, Dok, medis. Makanya butuh perangkat medis kayak perawat yang dokter harus tersertifikasi lah gitu. Tapi kalau misalnya salon itu hanya butuh terapis beauty aja gitu, terapis kecantikan, di mana tindakannya itu hanya facial aja, totok wajah aja gitu, yang enggak memerlukan tindakan medisnya gitu. Dari segi perizinan juga mungkin beda ya, beda ya. Gimana segi estetik lebih sama salon biasa beda ya, Dok? Izinnya beda. Kalau misalnya di klinik itu kita ada izin dokternya, SIP-nya, perawatnya, izin kliniknya, belum lagi izin nanti ada apoteker segala macam. Tapi kalau untuk di salon dia cuma satu izin klinik aja kayaknya, nggak perlu tenaga medis. Dok, kadang kalau saya lihat ke klinik kecantikan kan ada laser, kayak gitu, itu apa harus dilakukan oleh dokter atau orang biasa boleh? Lebih tepatnya memang harus dilakukan oleh dokter, karena pasien itu akan percaya dengan tindakan itu oleh dokter. Karena apa? Kalau laser itu kita ada namanya laser yang memerlukan
kekuatan panjang gelombangnya ya, yang dimana dia harus memerlukan downtime atau misalnya kekuatan gelombang yang harus dalam, jadi dia perlukaan segala macam. Dan juga ada laser yang no downtime, yang hanya untuk bikin muka sekali lewat bikin glowing gitu. Memang itu harus ditindakan oleh dokter. Jadi kompetensinya memang dokter ya dok ya, laser Dan ya. itu pun juga di dokter kita harus ada pelatihan juga untuk laser. Nggak sembarang, oh kita beli laser ini, kita bisa nggunain laser ini. Tapi kita harus ada kompetensi lasernya juga. Iya. Gitu. Oke dok, kalau untuk stem cell itu bagaimana regulasinya dok? Stem cell, mungkin saya dengar-dengar selentingan. Iya. Kalau untuk stem cell itu lebih ke pertama ini mungkin lebih ke dokter ortopedi kali ya dok ya, regulasinya Regulasi. lebih Untuk sekarang sih masih ke dokter ortopedi. untuk ke ortopedi, terus kemudian nanti mungkin ke penyakit-penyakit dalam gitu ya dok ya, penyakit dalam dan lain-lainnya gitu. Mungkin di estetik ya mungkin saya ambil S3 ini, mungkin kedepannya saya bisa juga sih main stem cell juga gitu. Oke. Berarti kan itu harus dilakukan oleh dokter ya, yang kompeten pasti ya. dong. Oke. Saya tambahin sedikit yang untuk stem cell. Sebenarnya saya juga ambil S3-nya tentang stem cell. Untuk regulasi sekarang hanya dokter ortopedi yang boleh melakukan tindakan stem cell karena sudah ada peraturan dari Kemenkes. Ada 15 penyakit yang dokter ortopedi itu boleh tindakin langsung dengan terapi stem cell. Contohnya kayak osteoartritis yang di lutut biasanya banyak kayak gitu, cedera ACL biasanya banyak orang sama, satu lagi cedera tulang belakang. Dan masih ada 12 penyakit lain yang saya lupa, tapi ada 15 penyakit yang dokter ortopedi itu boleh lakuin tindakan dengan menggunakan stem cell. Dan segera menyusul spesialisasi yang lain. Contohnya yang paling dekat kayak bedah plastik, bedah saraf, kulit kelamin. Banyak, semua divisi harusnya bisa nanti ke depan sudah mau masuk ke stem cell. Penyakit dalam, saraf juga bisa semua. Oke, luar biasa. Dok, kalau boleh tahu, perawatan estetik yang menggunakan stem cell itu apa saja dok? Perawatan wajah mungkin kalau saya dengar tuh mungkin buat rambut atau apa yang bisa menggunakan stem cell? Mungkin bukan stem cell ya. Kalau kita di estetik mungkin lebih keturunan dari stem cell kayak sekretom. Sekretom, eksosomnya gitu. Sekretom itu apa dok? Sekretom itu bagian dari bagian dari si stem cellnya tersebut gitu. Jadi kalau di dunia estetik kita mungkin menggunakan sekretom dan eksosom tergantung dari kebutuhan si pasiennya gitu. Kalau misalnya untuk di rambut kita bisa suntikan sekretom gitu untuk merangsang folikel rambut biar tumbuh. Atau misal di kulit wajah kita juga bisa menggunakan sekretom dia untuk merangsang kolagenisasi di bagian kulit wajahnya. Gitu. Kalau untuk di dunia estetik ya. Kalau boleh tahu nih dok, isi dari sekretom tuh apa aja sih dok? Isi sekretom itu dia ada sitokins, dia ada EGF, pokoknya growth factornya, dia banyak isi kandungan dari si sekretomnya tersebut. Termasuk eksosom itu juga. Iya, gitu. Emang lebih bagus ya dok dibanding pakai eksosom atau sekretom dibanding pakai yang lain, serum-serum yang lain dok? Pasti lebih bagus sekretom karena di dalam kandungannya itu banyak banget fungsinya gitu, banyak banget isi-isinya yang mempunyai fungsi tersendiri gitu. Mikropartikel yang di sana. Mikropartikel ya benar. Termasuk yang tadi. Sekarang perawatan estetik itu yang banyak dicari sama pasien itu apa sih dok? Banyak sih ya, kalau di klinik saya sendiri itu pasien itu pengen dok muka saya ini kusam, saya pengen kelihatan glowing. Nah biasanya itu saya bantu dengan tindakan yang laser, terus atau juga skin booster. Nah skin booster juga sekarang lagi nge-booming banget skin booster. Skin booster, laser, yang mau kelihatan langsung glowing biasa saya botok langsung. Di botok ya? Iya botok untuk kerutan-kerutan halus gitu. Itu yang saya kalau saya dok, saya kan pengen glowing juga dok. Tadi dokter ada sebut tentang skin booster. Kira-kira untuk saya skin booster apa sih dok yang cocok buat saya, komposisinya kan banyak kayaknya dok ya? Nah mungkin kalau kayak dokter Adi kan tipe kulitnya nih kering nih, iya, ya kan? Dompet juga kering nih ya dok. sama itu saya juga bisa. Pengaruh dari bawah ke atas ya dok.
Bisa juga itu, bisa. Makanya kalau bisa Dokter Adi tipe kulitnya kering, kita lebih saranin untuk skin booster yang kandungannya HA. HA ya, Dok, ya, Hyaluronic hyaluronic acid. acid, Di mana fungsinya itu adalah dia akan menarik air, Dia ya kan, menyerap cairan. menyerap cairan sehingga kulit Dokter Adi itu langsung lembab, Terhidrasi ya, terhidrasi gitu. Mantap. Sama botok juga boleh Dok Adi, Botok ya kan? ya. Sering Biar nih, Dok. kencang, ya kan? Siap, Kalau siap. saya dok, saya kan banyak kerutan nih dok. Oh, Ya kan, iya. itu pakai apa dok? Kalau kayak Kopetra. saya mungkin panggil Kopetra kali Iya. ya. Kalau kayak Kopetra mungkin lah saya lebih saranin botox kok. Botox Ya, ya? botox karena saya lihat dari tadi itu foreheadnya juga ada kerutan, terutama di crossfitnya juga kerutannya banyak banget, itu botox kok. After dari botox baru nanti kita skin booster untuk scar-scarnya juga boleh. Bisa ditunjukin Kopetra yang mana kerut-kerutannya? Coba Mas? Kopetra senyum Pepsodent kok, senyum lagi kok, lagi. Nah, ini Oh, itu ya. kerutan, iya. Oh, itu Lumayan loh, kerutannya. udah sampai ke sini Iya. loh. Itu Gitu. lebih cocok di botox ya, Dok ya? Iya, di botox langsung kelihatan hasilnya dibanding kalau kita cuman booster-boosteran lebih on point ke botoxnya langsung. Oke. Itu kenapa bisa ngilangi kerutan kayak gitu, Dok, dengan Karena botox? dia cara kerja dari si botox itu adalah melumpuhkan kerja ototnya. Yang misalnya kita mimik muka yang selalu ekspresi seperti itu, dia akan melemahkan si otot kita gitu. Tadi matanya masih bisa ngedip Masih kan? Dok? dong, masih bisa ngedip-ngedip. Apalagi kalau ada cewek cantik tuh pasti Ya dia kan? dia takutnya kayak gitu nggak bisa ngedip lagi, masih Dok. bisa ting-ting bisa. Bisa aja sih coachnya ya. Nanti langsung pipinya hilang dok. Enggak Ini, dong, makanya kalau botox itu saya lebih saranin ke dokter yang tersertifikasi gitu. Karena botox ini meskipun kita dokter yang sudah berpengalaman pun kita harus percayain dengan dokter-dokter yang tersertifikasi karena mereka juga belajar tentang botox. Jadi ada area titik-titik yang pas untuk dibotok. Bukan titik yang mana aja boleh dibotok, bukan. Tapi ada titik area-area yang khusus yang harus boleh dibotok gitu. Agar enggak terjadi misalnya alisnya naik sebelah. Kayak kasus kemarin Kayak ya, Dok, kasus ya? kemarin alisnya turun petosis gitu. Atau misalnya Pokok senyumnya mata. kaku atau mencong sebelah gitu. Makanya saya saranin lebih ke dokter yang sudah tersertifikasi. Ya. Dok, kalau saya misalnya takut botok nih dok, itu kan dilumpuhkan dok. Saya kalau mau suntik stem cell aja bisa gak dok? Pertanyaannya itu agak sulit ya. Untuk suntik stem cell lebih kemana nih? Kerutan? Iya, buat muka lah pokoknya. Buat Itu muka? efeknya apa dok? Kalau stem cell disuntik ke muka dok? Yang pasti stem cell itu kan dia sel puncak ya. Dia fungsinya untuk meregenerasi sel-sel kulit yang sudah tua menjadi kembali lebih muda. Tapi kalau untuk kasus Kocha, mungkin dia akan meregenerasi sel-sel baru ya, yang tadinya kulitnya kelihatan tua, jadi kelihatan tampak lebih muda lagi gitu. Mungkin bisa aja yang kerutan halus tuh yang hilang kan, Dok, hilang, ya? Karena tapi, dia juga bisa ngasilin sekretum yang ada faktor-faktor growth factor tadi ya. Bisa. Tapi ya untuk stem cell mungkin harus regulasinya ya, Dok, Iya, ya. regulasi Jadi dulu. untuk mungkin sekarang ya nanti mungkin sebentar lagi dokter spesialis kulit ya, Dok, bedah plastik itu bisa. Kalau dokter-dokter estetik biasa itu, maaf Dok, yang basicnya dokter umum itu bisa nggak kira-kira, Dok? Regulasinya itu belum bisa. Belum bisa ya, Dok, Tapi ya? mungkin lah ya, Dokvin ke depannya bisa melakukan tindakan stem cell Karena untuk Dokvin S3 juga karena ya? iya benar. Oke, Makanya emang. Dokvin ambil S3 biar bisa melakukan Kejuruan stem stem cell. cell ya. Iya. Dan itu stem cellnya harus aman dong ya, Dok, ya? Pasti dong, karena kita kan istilahnya bukan masukin yang aneh, yang gimana ya, cairan yang bukan stem cell, nanti kita kena tuntut pasien juga kan, nggak ada hasilnya gitu. Minimal harus ada pengakuan dari BPOM juga ya, Dok, karena ya? kita main aman ya. CPOB Kita lah, main- cara pembuatan obatnya benar. sama. Ya, bagus-bagus. Iya benar, mesti hati-hati ya. Karena sekarang banyak yang ngeklaim ya, asal Iya. klaim ya. Kadang ada stem cell itu, Dok, yang Yang dia mini-mini. sudah dalam bentuk bubuk atau apa, itu gimana, dokter? Nah, kalau menurut ilmu saya yang saya dapat dari kuliah, stem cell itu sebenarnya nggak ada yang namanya bentukan bubuk, bentukan serbuk dan lain sebagainya. Stem cell itu namanya sel hidup yang Sel hidup, benar-benar Packagingnya packagingnya itu benar-benar yang sudah tertentu ya, Dok, Iya, ya? Kalau saya belajar juga, Dok, tentang stem cell dikit itu
suhunya pun harus di Iya. 2 sampai 8 derajat Iya, Dok benar, ya. Itu waktu pembawaan nggak bisa lebih, itu takut banyak Benar, yang apalagi berubah itu diferensiasi bentukan atau serbuk mati. itu enggak banget deh. Enggak ya, Heeh, bukan berarti makanya bisa dipastiin bukan stem cell bukan. yang hidup ya Dok ya kalau bukan stem cell hidup, mungkin kandungannya mungkin gitu. mungkin gitu ya. Padahal yang kita butuhin yang hidupnya Yang ya hidup Dok dong ya. pasti. Oke, siap Dokter. Apalagi kalau dibilang udah berbentuk produk, ada brandnya, itu hampir nggak mungkin dong dok ya? Enggak mungkin, Iya. enggak mungkin. Karena mungkin ya Pak Kopetra itu kan stem cell dia punya daya waktu hidup. Biasanya 24 jam. 24 jam itu harus segera dimasukin stem cell hidup. Jadi kalau ada produk yang memang bisa bertahan 1 bulan, 2 bulan itu enggak. Mungkin kandungan lain yang dia jual pakai bawa-bawa nama stem cell, tapi yang diambil antioksidannya Iya, atau benar. kandungan lainnya gitu. Kayak gitu ya dok ya. Benar. Ya biar kita paham nih ya, Oh, jadi iya. nggak asal suntik. Soalnya kemarin ada teman saya juga kan, kita ngobrolin stem cell, katanya ada adik saya tuh dari Jepang stem cell, tapi saya lihat bentuknya gel gitu dok. Wah itu ratusan juta tuh mereka bayarnya tuh. Pas saya cek ke dokter Adi kemarin, pas dicek ternyata bukan stem cell. Jadi itu bahaya ya. Iya, kalau mungkin maaf ya kandungan yang lain sih. Kalau stem cell tuh dia punya batas waktu untuk dimasukkan tuh terbatas. Kemarin ada perusahaan kita juga, lab juga, dia sudah bisa klaim bukan cuma 24 jam tapi 48 jam bisa bertahan. Tapi sebaiknya secepat mungkin itu dimasukin saat arrive, saat tiba. Jadi kalau sudah bentuk gel atau apa bisa dipastiin ya bisa saja stem cell tapi bukan stem cell Iya, hidup kok. bukan sel Stem cellnya punca. udah mati. Tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang karena dokternya udah 14 tahun nih di dunia estetik. Itu menurut saya sih cukup lama ya, sangat lama sekali ya. Udah Jadi apa sih pengalaman. pengalaman dokter itu yang bikin pasien itu, apa yang dokter lakukan bikin pasien itu mau balik lagi ke dokter? Mungkin sejauh ini yang saya sering tanya dengan pasien-pasien saya ya, kenapa sih balik lagi dengan Dokvin gitu ya. Pertama mereka itu percaya dengan Dokvin gitu. Jadi mereka tuh kadang konsultasi, saya itu langsung poinnya pasien itu maunya apa gitu. Saya nggak kasih pasien yang A, B, C, D, E ini nanti baru ke on point-nya, enggak. Tapi saya langsung tujuan utamanya apa. Karena pasien itu datang dengan keluhan, pengen mukanya tuh sembuh dan kelihatan cantik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin cara saya mengedukasi ke pasien gitu ya. Cara saya mengedukasi pasien, saya menggunakan bahasa yang simple sehingga pasien juga mudah mengerti. Dan itu yang bikin mereka, oh iya ya beda ya klinik ini dengan klinik yang lain gitu. Dan yang ketiga saya dengan pasien itu saya menganggap mereka itu bukan pasien tapi seperti teman gitu loh. Asik ya dok ya. Jadi asik saya tindakannya juga asik, mereka mau apapun juga asik, mau ngobrol apapun juga asik. Jadi mereka mau bertanya apapun dari pagi sampai malam mereka WA saya tetap balas gitu. Wah, luar Enak. Iya. Nanti saya bisa minta nomornya sih dok ya. Iya, tapi kita konsultasi yang tentang kulit ya. Jangan konsultasi tentang kantong, saya nggak bisa juga itu ngatasinya. Awal-awal aja kan lihat dok kita langsung percaya. Saya dari tadi mangap aja dok ngelihat dokternya cantik Awas banget loh, sih lalu dok. tasik loh. Nah, Gitu, Dok. itu yang bikin pasien itu balik lagi ke saya. Karena saya ke pasien itu enggak sebatas hanya dokter dan pasien, tapi saya menganggap pasien itu ya bisa kadang kan bisa jadi kayak family gitu lah, keluarga gitu. keluarga, ya. Teman gitu. Kadang dok anak saya gini-gini, meskipun di luar dari itu ya kadang dok anak saya sakit gini, bagusnya saya kemana ya dok atau apa gitu. Atau dok ayo kita hangout bareng, jadinya jadi berteman. Jadi gitu. ada rasa kekeluargaan juga ya dok ya. Itu yang bikin beda dari yang lainnya. Itu resepnya. Iya, yang pasti hasilnya juga bagus kan. Iya dong Harus pasti. memuaskan, Dan kan? mereka juga dari pasien yang sudah ke klinik A, B, C, mereka balik ke klinik saya karena mereka ngerasa oh worth it saya mengeluarkan harga sekian tapi saya ada hasilnya langsung kayak gitu. Itu yang sering saya tanyain, kenapa sih Cece selalu apa sih namanya perawatan di klinik saya meskipun ya klinik saya tuh kadang suka dibilang orang tuh mahal. Sebenarnya itu bukan mahal karena saya menaikkan harganya, tapi sesuai dengan
barang yang saya jual ke mereka, produk-produknya Ya. itu memang benar-benar yang kualitasnya bagus gitu, dan tentunya pasti ada hasilnya. Itu yang bikin mereka ketagihan juga ke klinik saya. Ditambah lagi skill dokter yang mungkin udah 14 iya. tahun ya dok. Mungkin produk bisa sama, Produk sama, tapi tapi hasil hasil bisa beda ya. fashion seninya juga beda. Dan harga pun bisa beda ya. Iya, gitu. Siap. Kalau dibilang mahal ya dibandingkan dengan apa ya kan? Iya. Iya, kadang bandinginnya dengan kelas yang bawah, Mm-mm. dokternya yang biasa, Iya. obatnya biasa, ya tentu akan beda ya dok ya. Karena kan kalau di Dokvin tuh meskipun bukan mahal sih ya yang mereka dapatkan itu, ya saya pun pendidikan nggak stop di situ aja, kayak S1, S2 berlanjut ke Wow. S3, terus lagi pelatihan-pelatihan ke Belajar luar terus negeri, ya, Dok, ya. pokoknya belajar terus sampai malek deh istilahnya Iya. gitu. Bahkan kemarin dengar-dengar dok baru habis dari Korea ya dok Iya, ya. Pak. Itu habis dari Belajar Korea lagi. lumayan tuh, seminggu saya ke Korea tuh bukan jalan-jalan, tapi saya belajar anatomi kulit lagi muka gitu, anatomi Sama kulit ada wajah. lihat-lihat pabrik stem Iya, cell katanya. pabrik-pabrik stem cell, pabrik-pabrik obat-obat apa yang lagi tren ngehit sekarang gitu. Jadi Skin booster, skin up to booster. date juga ya dok ya, Iya, harus ya. harus dong, harus. Nah, itulah kenapa Spesial. iya spesial deh buat pasien-pasien Dokvin gitu. Iya. Oh, kemarin ke Korea ke pabrik stem cell dok. Iya, Iya. saya ke pabrik stem Iya. cell. Jadi selain lebih ke, kalau kemarin saya ke Korea itu lebih ke pelatihan untuk kadaver gitu. Pelatihan kadaver di mana selama ini kita suntik itu hanya wajah, tapi kita nggak tahu tepat nggak nih layer-layernya gitu. Lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan kulitnya tuh tepat atau enggak, karena kita selama ini menggunakan mata batin ya kan. Mata batin. Ya. Tapi setelah saya ke Korea, saya praktek di situ dengan kadaver, dan kita di situ satu kadaver 3 dokter, 3 dokter kita melakukan tindakan si kadaver ini cocoknya diapain, bentuknya gimana biar bagus, dan kita melakukan 3 tindakan, tiga dokter melakukan 3 tindakan untuk satu kadaver. Nah di situ kita coba, saya warna pink, yang misal Kocia warna hijau, dokter Adi warna hitam. Kita coba di situ kita penyuntikan yang mana. Pas pada saat kita sudah selesai nih, ini bagus nih mukanya Dilihat, sudah Benar sesuai simetris segala macam, baru deh itu kulit kadaver, muka wajah kadaver itu dibedah. Nah, pada saat dibedah dengan dokter yang profesional ya, dokter anatomi di situ, mereka akan lihat, oh ini yang warna ini tadi dokter siapa? Oh ini tadi ini dokter siapa? Dan ini dokter siapa? Dan kita bilang, oh ini saya. Oh ini benar, tepat. Berarti kita, oh agak sombong dong, ya kan? Oh benar berarti selama ini. Tapi juga ada dak-dikduknya juga. Kadang-kadang kita udah suntik, wadaw, kayaknya bukan nih, ya kan gitu. Itu seru sih. Jadi itu juga yang naikin value ya dok Iya, ya. Bukan cuma benar. masalah produk aja, tapi skill dokter, Skill, pengalaman ha, 14 tahun itu ya dok. benar, Itu penting benar. sekali Penting ya. sekali, penting Iya. sekali. Cara penyuntikan, cara tindakannya, kalau salah juga hasilnya beda ya. Iya, dok ya? Seninya. di layernya juga beda Iya. gitu. Seninya juga beda itu. luar Asik-asik. biasa. Saya suka itu. Iya. Dok, kan teman-teman saya nih yang suka suntik stem cell, biasanya ke luar negeri dok. Nah kan dokter udah ke pabrik stem cell di Korea. Bedanya apa sih sama yang pabrik kita yang di sini? Mungkin kalau di Korea kemarin itu teknologi ya, teknologi. Dan kemarin saya juga ada tanya dengan bosnya di situ, dok, apakah bisa stem cell dari Korea itu dibawa ke Indonesia gitu? Mungkin untuk regulasinya tuh belum bisa bisa ya? di pabrik yang satu ini ya, belum bisa. Stem cell yang kemarin yang sudah saya belajar di S3 juga, itu kebetulan juga kita ada pabrik stem cell juga. Mungkin di situ kita lebih bagus ya ambilnya di Indonesia aja, karena dari regulasi BPOM segala macam. Pabrik kita yang di sini udah bagus ya dok ya? Udah Standarnya udah standar. bagus. Ada 5 standar internasional ya? standar internasional tuh ada 5 pabrik yang di sini. Oh ya. Mungkin kalian bisa cari sendiri lah ya, nggak mungkin saya sebutin gitu. Oke dok. Banyak sih kalau saya tahu-tahu ada 14-an itu sudah disetujuin sama Kemenkes sama Menteri Kesehatan, tapi ada 5 lagi yang memang sudah ter-CPOB cara pembuatan obat yang baik dari Badan POM, ada 5. Iya. Jadi teknologi kita itu udah nggak kalah ya? Nggak kalah, Iya, nggak iya. kalah. Kemarin kan kita juga bareng-bareng ya ke pabrik stem cell itu
pabriknya benar-benar profesor yang apa kepalanya. Jadi memang benar-benar ahli stem cell. Dipimpin profesor Iya. stem cell langsung high standar lah, internasional. Bahkan orang Jerman pun kayaknya kemarin Iya, dok datang mereka internship malah kayak ke, studinya ke Indo, Iya. ke Indo. tempat kami. Iya. Gitu. Jadi di Indonesia itu maksudnya buat yang nonton itu di Indonesia juga pabrik stem cell-nya udah bagus karena dari luar negeri orang-orang Jerman juga belajarnya di Indonesia Iya. ya. Mungkin nanti boleh diundang profnya, dok, apa kok? Kalau Kita boleh ajak ke sih sini ya. saya bilang profnya itu bagus sekali untuk Iya. stem cell. Jadi untuk Profesor edukasi stem juga. cell ya. Oke. Dok, hasil treatment estetik itu apa sekali treatment itu udah permanen apa harus maintenance, Dok? Terus kalau maintenance itu berapa lama? Kalau untuk tindakan itu kita memang di dunia estetik itu tidak ada namanya yang permanen. Kita itu butuh maintenance ya. Apalagi misalnya seperti kita botox ya. Botox itu kita tahu jaraknya pengulangan itu tergantung dari botoxnya apa. Botox Korea mungkin 3 bulan sekali kita harus pengulangan. Atau misal botox yang buatan Eropa itu 6 bulan sekali kita harus pengulangan. Begitupun juga kalau misalnya seperti filler. Filler pun juga ada kandungan-kandungan yang misalnya untuk kontur mungkin di metabolisme tubuh itu 1 tahun harus pengulangan gitu. Oke. Ataupun juga benang, thread lift itu pengulangan 1 tahun sampai 1,5 tahun bahkan 2 tahun gitu. Tergantung dari komposisi benangnya apa gitu. Jadi semuanya itu harus maintenance, nggak ada yang permanen ya kan. Kalau permanen dokter estetik nggak laku nih. Apalagi kalau dengan gaya hidup yang Iya, gaya hidup yang kurang baik juga ya dok ya. Misalnya kayak habis botok sering panas-panasan, atau sauna, apa lebih cepat hilang iya, efeknya ya dok ya. Atau misalnya Oh, sering gitu. cuci muka pakai air panas atau sauna itu juga efeknya akan berkurang. Jadi yang tadinya melemahkan jadi agak lebih balik lagi balik lagi ke awal. cepatnya. Gitu. Dan juga kadang pasien bilang, dok kadang kalau kita botok itu tambah kerutannya tambah banyak atau enggak gitu. Nah sebenarnya enggak tambah banyak, tapi ya di saat kita sudah hilang botoknya kan pasti kita ngerasa kok jadi jelek lagi ya gitu. Jadi Kadang banyak kan, kerutan lagi, dok. kadang bikin ketagihan ya dok. Sebenarnya bukan bikin ketagihan, cuman ya kalau kita lihat muka kita cantik, kenapa enggak kita pengulangan kan gitu. Iya. Itu sih yang banyak pasien tuh tanya gitu. Boleh nggak botok sering-sering gitu dok? 1 bulan sekali, Jangan. Botok seminggu itu- sekali kan biar kinclong sekali dok. Wush, jangan dong, nanti tegang mukanya ya kan. Ya kan. Enggak. Jadi botok itu kita harus sesuaikan dengan tergantung dari si pola hidup pasien. Kalau misalnya 5 sampai 6 bulan dia mau retouch nggak apa-apa. Tapi kalau seminggu sekali, sebulan sekali Jangan. jangan karena dia akan resisten. Resisten gitu. botok. Jadi waktu disuntikin dia nggak mempan nggak lagi ya mempan dok. lagi, Ya? Dulu sempat heboh tuh resisten botok dok. Sekarang udah mulai berkurang. Iya, Mungkin jangan. gara-gara keseringan suntik Iya, botok ya benar. dok ya. Jadi kalau menurut dokter spare yang bagus untuk botok tuh berapa bulan sekali dok? Yang aman sih dok. Ya 5 sampai 6 bulan 5 sekali. sampai 6 bulan ya. Oke. Tergantung dari tipe botoknya. Tipe yang tadi botok saya ya. bilang Korea dan Eropa. Nah itu juga value yang dari Dokfin juga. Ada harga, ada rupa gitu. Luar biasa dok ya. Iya. Kalau Oke. boleh dok, saya mau tanya ini dokter juga banyak nangani masalah jerawat ya pasti dok ya. Iya. Terutama untuk anak-anak yang masih Puber. ya, Iya. puber yang itu. Nah, itu kenapa sih dok? Sampai ada mungkin trauma tersendiri buat anak-anak atau apa? Kalau saya pakai obat dokter, obat jerawat tentunya, nanti sembuh dok. Tapi abis nggak pakai obat jerawat lagi, kok bisa balik lagi jerawatnya? Apa ketagihan obat dokter atau gimana itu Nah, dokter? ini pertanyaan ini sesuai dengan kayak anak saya udah puber ya. Puber saya anak puber, dokter. dong, yang nomor Udah ada satu, anak dok. puber dokter. Ini Udah kayak dong, belum punya anak anak saya- aja dok. Anak saya yang pertama Masih itu gadis puber. ya, Iya. bisaan lu. Gua dari awal kok nggak berhenti males gua ngadep ke sini Kayak anak saya yang pertama itu puber, dia udah mulai beruntusan tuh di area dahinya gitu Dahi, ya. Makanya saya selalu bilang sama dia, inget ya,
jerawat ini jangan kamu pencet-pencet ya. Nggak boleh dok Nggak boleh kamu pencet. Karena kalau kamu pencet itu akan tambah banyak. Karena apa? Ada kuman P. acnea yang bisa menyebar ke area-area situ gitu. Makanya faktor jerawat itu selalu saya jelaskan itu ada 2 faktor, yang dari dalam maupun dari luar. Mungkin yang dari dalam ya faktor dari yang pertama itu hormon ya. Yang kedua kadang pola hidup yang tidurnya malam, suka bergadang gitu. Dan yang ketiga itu stres. Stres kadang kalau misal dulu kita mau ujian ya kan, aduh mulai hormon terganggu jerawatan gitu. Nah, Genetik juga bisa, genetik ada juga pori-pori. bisa pori-pori besar. Nah, yang faktor yang selalu saya bisa dihindarin itu adalah faktor dari luar. Biasanya dari air yang nggak cocok, dari debu kadang gitu, dari make up yang nggak cocok, atau yang paling sering yang saya lihat selama ini pasien saya itu yang tangannya tuh geratil. Geratil dalam artian Apa suka itu, Dok? pencet-pencet. Oh. Nah, itu yang paling sering saya tanyain ke pasien, kamu sering pencet ya? Enggak, Dok, paling cuma ini sedikit gitu. Itu karena mereka kalau udah lihat kayak pustul nanah gitu udah greget rasanya itu. Pengen Itu yang bikin dikeluarin, jadi Dok. jerawatnya tambah banyak. Jadi nggak boleh dipencet-pencet Nggak ya boleh, dok ya? Jadi Nggak boleh geratil dong. nggak boleh geratil, jari ini nggak boleh geratil, mau kemana pun nggak boleh gitu. Takutnya Dok. nanti bisa nggak dok kalau pencet-pencet gitu jadi bopeng atau apa? Itu yang ditakutin, itu yang Dok, ya? ditakutin. Karena ya kalau cuma jerawat aja ya mungkin kita kill acne, suntik jerawat besok udah kempet atau kasih antibiotik udah hilang besoknya. Tapi kalau sekar atau bopeng, aduh, itu Susah sulit ya, Dok, banget. untuk naikin lagi ya. Sama kayak itu- mungkin kayak bekas cacar jadi agak lebih itu lama butuh naikin. butuh proses. Kadang kan pasien maunya, dok hari ini laser, besok udah hilang bopengnya. Nah itu Doksin nggak bisa jadi ketok magic gitu. Nah, kalau untuk yang mereka taunya, wah dok, ini habis pakai obat dokter sembuh nih. Bulan depan nggak pakai lagi kan dok? Jadi jerawatan lagi itu gimana dok? Nah, itu dari kebiasaannya, pola hidupnya. Kebiasaan yang tadi dok ya? Yang tadi, yang kalau dia mengikuti aturan dari saya, yang dimana faktor luarnya dia bisa mengikuti, kurangin, alhasil nggak pakai krem pun akan bersih mukanya. Bersih, ya? Udah saya buktiin ke pasien-pasien saya gitu. Jadi diinget ya, jangan suka gratil ya istilah gratil, Gratil, jangan ya. suka pencet-pencetin jerawat ya, Iya. nanti biar nggak tambah banyak gitu. Harus rajin-rajin juga itu cuci muka. Rajin. Kalau saya kayaknya kalau jerawatan saya langsung ke dokter aja dah. Iya kan? Biar langsung sembuh kayaknya malam, Dok. Nggak tahu ada efek apa itu, Dok, kayaknya. Oke dok. Dok, biasanya kalau tarik-tarik benang itu tuh bagian apa sih yang ditarik sih kebanyakan sih dok? Tarik benang itu kita tergantung dari keluhan masalah pasien. Biasanya saya itu untuk tarik-tarik benang lebih rekomendasi pasien yang usia 40-an ke atas gitu. Kalau untuk 30 saya belum rekomendasi karena kulit wajahnya masih kencang ya. Tapi untuk usia 40, 50 itu kulit wajahnya udah mulai menurun ya kan. Apalagi kalau misalnya bagian di area rahang ini, area rahang sama di bagian smile line ini, dia kan menurun, jadi kelihatan kulit wajah tuh jadi muka tuh jadi lebih tua gitu. Nah makanya saya bantu dengan tarik benang biar kelihatan lebih kencang lagi. Oh jadi dia tariknya ke atas begini, jadi ketarik. Tergantung dari area mana yang dia inginkan gitu loh. Misalnya untuk smile line-nya dia nggak mau kelihatan, selain dia takut di filler, saya bantu dengan tarik benang gitu. Gitu ya, biar lebih kenceng kalau Lebih ditarik. kenceng. Ke lifting dia. Cara kerjanya gimana sih dok? Maksudnya dia akan ngikat di sini, gimana sih? Maksudnya saya bingung kadang ya. Jadi cara kerjanya itu benang itu tuh dia Bentuknya ada mungkin. bentukannya tuh kayak apa sih duri-duri gitu. Duri-duri. Duri-duri itu nanti kita masukin, dia kan di dalam benang itu dia ada kanula, namanya kanula itu kayak jarum tapi tumpul. Oke. Nah jarum itu sekitar segini nih. Sebagai Kanula penghantar sebagai penghantar untuk dia bisa benangnya ya, Dok, biar bisa masuk, tapi dia ngiket apa sih namanya, ngokot apa sih bilangnya, ngancing kok. Jadi Oh, istilahnya narik, karena kayak bentuknya kayak duri-duri. Duri, Jadi waktu nempel, tarik ini ikut ketarik kayaknya. Oh Karena terus kan dia stay di situ. iya, di stay di situ. situ. Karena di bagian Oh. pipi ini kan kita ada lemak gitu kan. Kadang kan usia sudah 50-an bentuk lokasi lemak itu bukan Iya, pada sudah tempatnya, berubah sudah turun. Kadang Nah, turun. makanya lemak di sini kita naikin lagi biar dia sesuai dengan
posturnya, jadi Oh, kelihatan Jadi lebih naik lebih ya. naik gitu. Jadi iya. kalau ada benang-benang untuk hidung juga dok, ditariknya dari mana dok? Oh, kalau benang untuk hidung itu bukan namanya untuk tarik, tapi kita menanam. Jadi benang itu dia ada thread lift, ada untuk lifting, ada untuk Oh, volume contouring, gitu. beda Jadi lagi. beda. Kalau untuk di hidung bukan ditarik, tapi kita masukin benangnya biar benangnya stay di situ, Nambah volume. nambah volumenya Jadi gitu. lebih mancung Lebih ya, Dok? mancung kelihatan gitu. Oke. Oh, jadi diisi banyak gitu benangnya. Jadi tergantung dari minimalis hidung pasien gitu. Kadang biasanya saya itu 6 sampai 8 benang yang saya masukin. Oh, hidungnya makin gede makin mahal tuh ya. Bukan makin Bukan gede gede, kok, makin makin ke makin dalam. mancung. Kalau makin gede ngeri juga sih dok. Itu makin mancung, semakin banyak isinya semakin mahal. Jadi ada beberapa jenis dok ya. Ada yang buat ngisi, Ngisi, ada yang ada buat yang narik lifting, ya, iya. ada yang buat katanya buat kolagen stimulator aja ya dok. kolagen Tiga stimulator benang. ada. Ada jenis-jenisnya juga kok. Jenis-jenis benangnya kok. Jadi Oh, berarti itu harus dilakukan oleh dokter. Pasti dong, pasti. ya. harus, nggak bisa di nggak salon-salon biasa. Salon-salon atau perawat pun nggak bisa. Harus dengan dokter ahli Iya. gitu. Takut komplikasi juga ya Iya. dok kalau ada infeksi kan karena itu tindakan dokter kan, Iya. nggak bisa sembarangan. Karena kita harus steril ya, steril banget. Yang kita masukin itu kan benang, jadi kita nggak boleh yang asal-asalan Iya. gitu. Itu benangnya dia bisa hilang atau harus dilepas, Dok? Tergantung dari benangnya. Tapi kalau misal benang yang kita selama ini pakai itu akan terabsorpsi dengan kulit kita gitu. Jadi dia lama-lama akan menghilang hilang. aja ya. Makanya tapi kadang benang itu ada ketahanannya, ada yang 4 sampai 8 bulan, ada 8 sampai 12 bulan, bahkan ada 12 sampai 2 tahun gitu. 24 bulan gitu. Sama kayak gini kok, benang operasi mungkin ya kalau di saya kan jadi ada benang yang harus dicabut, ada benang yang dibiarin aja dia meresap ya dok ya. Nah mungkin yang dari estetik itu benang-benang yang absorpsi, meresap, kita jadi nggak perlu nggak perlu dikeluarin. dikeluarin lagi. Dia akan menyerap sendirinya gitu. Kalau di dunia estetik repot juga kan kok mau ditarik lagi apa gitu kan takut Iya. juga. Enggak, kita pakai benang yang sudah terabsorpsi gitu. Terus itu dok, saya sering lihat juga suka ada benang-benang yang keluar itu digimanain kalau keluar gitu dok? Bisa lagi nggak dimasukin atau harus dirombak atau Harus dicabut? dikeluarin. Harus dikeluarin, Dok, ya? Harus dikeluarin dulu biar dia nggak sampai yang ininya kayak sekar itu. Harus dikeluarin, nggak bisa langsung dimasukin. Nggak, Kan namanya sayang, lagi radang. sayang sih dok, kan satu benang kan mahal kan dok ya. Iya. Waduh dikeluarin nanti nggak mungkin gratis kan dok pas dibayar. Tapi ya gimana dok, memang harus dikeluarin Harus ya. dikeluarin daripada nanti side effect-nya jadi lebih Takut infeksi juga mungkin dok ya, nggak semua. Oh, yang hidung harus dikeluarkan. Iya, harus dikeluarin. Semua ya kali dok ya, nggak harus hidung ya. Kalau ada benang-benang Iya, yang yang keluar, mau di bagian benang mana, Kalau- nah itu pun makanya kenapa harus dokter yang harus lakuin. Evenly dokter pun yang tindakan kadang kan ada beberapa yang benangnya keluar gitu dan itu kita harus keluarin banget. Harus keluarin lagi. Untuk amannya, Dok, untuk ya. amannya. Iya, Saya Dok. aman, pasien aman. Oke, Dok. Dok, ini saya mau tanya tips-tips apa sih buat ngerawat wajah, Dok? Tips-tips untuk ngerawat wajah, yang pertama kita wajib dengan pemakaian sunblock. Itu wajib banget ya, apalagi sekarang tuh terik matahari panas banget ya. Yang kedua itu kita harus double cleansing ya, apalagi kayak saya yang suka make up. Kadang kan abis cuci muka saya harus pakai susu pembersih lagi. Malah saya triple, pakai toner lagi gitu. Yang ketiga kita harus pakai moisturizer, itu sesuai dengan keluhan pasien, dengan cocoknya kulitnya pakai moisturizer apa. Yang keempat pastinya krem paginya, yang kelima itu krem malamnya gitu. kalau buat kita nih dok, cowok, Iya. ya kan, ribet banget dok sampai 5 tahap ya tadi dokter bilang. Bisa nggak dok, setiap mau tidur tuh cuman cuci muka doang, habis itu tidur gitu aja? Kalau untuk cowok mungkin saya lebih saranin ke abis cuci muka pakai satu produk aja. Satu gitu. produk aja, Dok, malam ya? aja, karena kalau pagi cowok tuh kurang telaten ya, Iya. takut minyakan lah atau apalah. Saya lebih saranin untuk ke malamnya aja. Nggak enak juga dok di kantor kan pakai kayak gini dok. Nggak enak juga lihat. Tapi jangan salah, sekarang cowok-cowok udah pada ini loh, pada Care, ya? care dengan Sudah muka. mulai sadar dengan ini ya? dengan muka. Jadi bukan yang kayak dulu yang hal yang tabu lagi. Sekarang tuh udah banyak Udah mulai pasien ini ya, sudah yang ngerti cowok udah tentang ngerti dengan kesehatan juga. kulit. Ya. Baik dok. Bener, jangan heran ya, dan besok-besok gua begini ya. Ya,
Aku mau beli juga, Dok. Karena ya wajah itu sekarang Aset itu ya, Dok, ya? aset. Harus dijaga, Dok, ya? Investasi lah, investasi. Wajah tuh investasi. Jadi kalau misalnya mau cari pekerjaan itu dilihat dari wajah. Mau cari jodoh juga dilihat dari wajah, ya kan? Faktor yang kuat itu, Dok. Dok, menurut dokter gimana? Kan ada beberapa even cewek ya yang bilang, takut mau kayak tarik benang atau perawatan ke tempat estetik, klinik estetik. Tanggapan negatif lah. Apa pendapat dok kalau tentang orang-orang kayak begitu? Kalau kemarin juga ada pasien saya juga kadang dok, saya ini pengennya muka saya tuh kelihatan glowing, bersih atau apa gitu. Tapi kalau saya disuruh tindakan untuk botok, benang segala macam, saya takut dok, gitu kan. Takutnya kenapa, Cek? Ya takutnya nanti, ya kayak tadi dok, efek sampingnya nanti mata saya turun sebelah atau apa. Jadi saya ya sebagai dokter, saya bisa mengedukasi mereka untuk perawatan apa tuh yang pastinya tuh dengan krem-kreman itu wajib. Yang kedua itu ya mungkin untuk kayak laser lah kalau misal takut dengan botok, tindakan yang takut dengan botok atau misalnya saya menggunakan laser, bantu dengan laser biar dia ngerangsang kolagenisasi dari dalam gitu. Itu atau kadang HIFU juga boleh. HIFU itu kan dia bisa juga untuk pengencangan lebih lifting. Jadi kalau orang takut dengan benang, saya bantu dengan lifting, dengan HIFU gitu. Itu nggak sakit dok? Nggak sakit. 1 sampai 10 enggak lah, karena di anestesi kok. Aman ya. Jadi saya bantu dengan anestesi biar mengurangi rasa takutnya ya kan. Nanti di HIFU nanti pelan-pelan saya, besok kita cobain ini. Tadi HIFU nggak sakit kan? Nah, besok cobain ini sama kok, nggak terlalu sakit banget gitu. Apalagi alat-alat kecantikan sekarang itu udah canggih-canggih ya dok. Canggih sekali. Kayak kemarin pun saya untuk masalah rambut, saya paling anti mau suntikin rambut di kepala saya sendiri. Tapi ada alat satu yang benar-benar bagus banget, di mana saya tidak menggunakan anestesi, tapi alat itu TOPBGT. Itu akan saya akan saya taruh di klinik saya. Oke dok. Pengen coba. Ya. Ini terakhir dok. Saya mau tahu dong satu kalimat untuk estetik itu apa? Satu kalimat. Beauty is pain. Beauty is expensive and beauty is worth it. Oke. Worth it ya. Worth it dong. Walaupun sakit, mahal tapi worth it. Iya, hasilnya. Berarti nggak ramah kantong saya dok ya. Terima kasih dok, edukasinya buat kita semua banyak sekali yang kita dapat ya coach ya. Sering-sering ya datang ke sini ya dok ya. Nanti kalau kita ngobrol-ngobrol sering-sering lagi. diundang akan saya datang. Kita open terus sih dok. Buat dokter mah kami open terus. Nanti bisa ya saya minta nomor dokter ya. Saya mau konsultasi 24 jam lah gitu tadi ditanya. Tapi seputar estetik ya. Iya, sama. Jangan yang lain-lain. Siap dokter. Oke, thank you dokter. Terima kasih dokter. Nanti lain kali kita ngobrol tentang stem cell ya dok ya. Oke, boleh.